Shalom, selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Bisakah kiri kanan Anda, mungkin Anda tadi agak sedikit telat ya. Bisakah kiri kanannya katakan selamat hari Minggu, shalom. Ya, bagaimana? Sehat selalu. Yang di atas, oh how are you? Annyeonghaseyo. Iya. Saudaraku, senang sekali kembali kita berada pada minggu kita, hari Minggu ibadah yang sungguh memberi kita inspirasi, menguatkan kita, menyenangkan hati kita, menyemangati kita semuanya. Nah, pada hari ini kita ibadah lagi, tentunya sebuah hari yang istimewa. Bersama kita hari ini ada teman kita, hamba Tuhan dari Teluk Dalam. Kita minggu yang lalu dari Teluk Dalam, para pelayan-pelayan profetik melakukan retreat 2 hari 1 malam di Pantai Sorake. Dan hari ini ada Ibu Pendeta Irmina Jageta. Bolehkah bangkit berdiri Ibu? Bolehkah bangkit berdiri? Biar kita beri tepuk tangan. Ya, kembaran istri saya, saudara-saudaraku ya. Luar biasa ya. Ibu gembala itu harus selalu sehat-sehat ya saudara ya. Sehat, kuat, rajin ya. Luar biasa. Saudaraku, minggu yang lalu Anda bisa lihat di warta kita, saya sudah tuliskan, kita bisa lihat di situ bagaimana ringkasan khotbah pada minggu yang lalu. Dan Anda bisa mendapatkan ringkasan khotbah itu atau khotbahnya langsung kembali mendengarkannya pada YouTube. Karena itu diupload di YouTube pada minggu-minggu ini dan juga di halaman Facebook. Ya, kami punya banyak teman-teman di Facebook sehingga saya pun menaruhnya di halaman Facebook. Dan Anda bisa lihat apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi masih tentang topik-topik seputar hidup dalam kebenaran atau hidup untuk kebenaran. Tapi kita hari ini akan saya mau membagikan yang disebut dengan bagaimana sebenarnya cirinya atau bagaimana hidup dalam kebenaran. Standar awal itu kalau mau hidup dalam kebenaran itu bagaimana? Nah, saudara-saudara, siapkan catatan Anda, bukalah Alkitab Anda. Kalau Anda punya handphone, matikan semua yang lain, klik mode pesawat ya di handphone Anda, dan Anda bisa gunakan handphone Anda untuk mencatat dengan cepat setiap ayat-ayatnya. Karena kita akan buka banyak ayat-ayat. Yang pertama sekali yang Anda harus sadari bahwa orang itu hidup dalam kebenaran, atau bahasa kita nyanyi tadi, menyenangkan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa sebelum orang tersebut dikuduskan atau dibenarkan lebih dahulu. Karena orang kalau mau berbuat baik dengan segala sesuatu yang dikerjakannya, tanpa dia dibenarkan, tanpa dia ditebus oleh darah Yesus, maka sebenarnya semua sia-sia. Ingat baik-baik, kekristenan tidak pernah mengajar Anda masuk surga dengan cara berbuat baik. Berbuat baik, masuk surga. Tidak ada itu ajaran kekristenan seperti itu. Kekristenan kalau Anda baca di dalam Alkitab dengan sangat teliti, Anda akan menjumpai berbagai ayat-ayat yang menyatakan bahwa Anda dan saya diselamatkan hanya karena kasih karunia Yesus saja. Amin, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, sebelum Anda melakukan kebenaran, sebelum Anda berbicara hidup dalam kebenaran, Anda harus benar dulu. Mari kita lihat, saya jemput untuk kita mengamati berbagai ayat-ayat. Dan untuk yang pertama, mari kita perhatikan Roma 3 ayat 20 sampai 22. Dikatakan pada ayat 20 saja, coba perhatikan dengan baik. Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Enggak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena justru karena hukum Taurat itu orang mengenal dosa. Jadi saudara dan saya perlu sadari, saya ini dibenarkan bukan karena berbuat baik, melakukan hukum Taurat. Salah. Anda dan saya dibenarkan oleh karena apa?
lompat saja langsung ayat 23 dan 24. Oh sorry, kita baca tadi. Masih kita baca yang langsung ya, kita lihat. Tetapi sekarang, masih ayat 20 sampai 22 tadi. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi karena iman, dipertegas lagi ayat 23-nya. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow, cuma-cuma dibenarkan, kasih karunia. Saudara-saudaraku, Anda dan saya perlu sadari bahwa saya harus dibenarkan terlebih dahulu, baru bisa hidup dalam kebenaran. Kalau Anda tidak dibenarkan terlebih dahulu, sebenarnya apa yang Anda lakukan semuanya itu semuanya adalah sia-sia saja. Mengapa begitu, Pak? Iya, di hadapan Tuhan tuh sia-sia semua memang. Karena manusia ini semua sudah brengsek pada dasarnya. Betul kan saudara? Semua kita sebenarnya sudah harus mati semua ke neraka sebenarnya. Karena dosa kita. Berulang kali saya katakan, berapa dosa yang mengantarkan kita ke neraka? Cukup satu dosa saja. Roma 3:23 bilang kan jelas bahwa kita itu upah dosa, mohon maaf, Roma 6:23 bilang upah dosa adalah berapa dosa? Satu, cukup satu aja. Upah dosa satu aja, bukan dosa-dosa, itu single satu. Jadi saudara dan saya perlu sadari, dosa itu mampu mengantarkan Anda ke neraka. Tapi Pak, bagaimana kalau kita kan bisa berbuat baik, Pak? Ya, ditimbang-timbang. Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada ceritanya Anda itu berbuat baik masuk surga ditimbang-timbang, nggak ada. Mengapa? Dengarkan saya, penting ini. Orang biasanya kalau dengan berbuat baik dia merasa dia masuk surga, kecenderungannya pasti sombong. Percaya apa tidak? Dan jangan lupa, di surga tidak ada yang namanya sombong. Hanya setanlah yang sombong itu sebenarnya, dan dia memang raja sombong. Apa maksudnya sombong? Begini, kalau kita semua karena berbuat baik masuk surga, nanti kita jadi hitung-hitungan. Contoh, saya masuk surga, ya kan? Ama Iin masuk surga, oke? Ibu-ibu yang lain masuk surga, terus masuk surga kita. Nanti di surga kita mulai ngomong, kau berapa kali berbuat baik? 2000, ya 2000, 2500. Jumpa sama ibu yang lain, 2500, 5000, tahan banting aku sama suamiku, berbuat baik aku katanya. Waduh, sombongnya setengah mati. Nah kalau demikian bagaimana? Kita akan mengagungkan, memegahkan diri, menyombongkan diri, dan kita merasa paling berjasa. Dengarkan, saya mau kasih tahu. Di dalam gereja, kalau orang itu tidak mengerti atau belum mengerti tentang karya penebusan Kristus dalam dirinya, kecenderungannya pasti sombong. Percayalah. Karena dia merasa paling berjasa. Dia berpikir dia melakukan itu semuanya karena hebatnya. Padahal semua yang kita lakukan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau Anda baca Yesaya, 1 Yesaya 64 ayat yang ke-8 saja, coba lihat. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Ini satu aja ini, dalam perjanjian lama. Dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Seperti kain kotor, saleh seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Bayangin saudara-saudara. Itu sebenarnya semua bagi Allah itu seperti kain kotor, nggak ada gunanya, najis.
Kita ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Jangan pernah ada seorang pun yang menganggap bahwa dia itu bisa berbuat baik, melakukan segala sesuatu, itu merupakan sesuatu yang dia banggakan. Tidak, saudara-saudaraku. Tidak. Kita ini semuanya adalah seperti orang yang tidak bisa, sudah seperti kain kotor begitu. Ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6 dengan jelas menegaskan di situ bahwa demikianlah kita memang seperti kain kotor. Nggak ada yang baik dalam diri kita, nggak ada lagi. Kami itu akan lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin katanya. Nggak ada yang benar, jangan bangga Anda dengan semua, nggak ada. Makanya saudara-saudaraku, semua yang melayani di atas mimbar, Anda melakukan di dalam pelayanan, mengerjakan apapun, Anda berbuat segala sesuatu yang baik dan betul-betul Anda mengerjakan yang sungguh-sungguh untuk melakukan pelayanan apapun, tanpa Anda mengerti bahwa Anda itu dan saya sebenarnya hanya karena kasih karunia saja. Oleh iman kepada Kristus itulah yang membuat kita berharga. Kalau Anda nggak ngerti itu, pasti sombong. Jamin. Pasti. Dia akan merasa dirinya paling berjasa di gereja. Dia akan merasa bahwa dirinya paling baik. Sudah nolong-nolong orang. Saudara-saudara, jangan samakan model dunia ini dengan segala sesuatu dalam perkara rohani. Tapi mohon maaf juga yang sudah kulihat pula, ini pula celaka 12-nya. Perkara-perkara dunia dan gaya-gaya dunia itu masuk juga di gereja udah. Aduh, cilaka udah. Apa maksudnya? Segala sesuatu di dalam dunia di luar sana, contoh ini. Kalau dia sudah naik jabatannya, sebelum ada jabatannya, ya masih kere-kere begitu ya. Staf-staf biasa kere-kere. Maka dia di dalam gereja tenang. Tapi begitu naik kepala seksi, kepala bidang, kabit, kasubdus, apa semuanya. Dia pun mulai ada di dalam gereja. Dia merasa juga ada jabatannya. Maaf ya saudara. Anda salah kalau itu ada di sini. Salah. Kita berbicara segala sesuatu yang kita kerjakan dalam Tuhan. Ingat semua karena kasih karunia saja. Katakan amin. Anda melakukan, ayo melayani, saya tantang Anda, ayo mengerjakan semuanya, menyenangkan hati Tuhan. Tapi dasarnya sudah jelas bahwa saya sebenarnya manusia yang tidak beres, namun karena kasih karunia Tuhan saja saya dibenarkan. Itu harus Anda miliki sebelum kita bicara hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat lagi, ya. Kasih karunia telah dibenarkan. Ayat Roma 3 ayat 24. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ngerti maksudnya kasih karunia saudara? Begini contoh-contoh. Kalau Anda punya anak. Di rumah Anda ada harta. Ada barang, ada sesuatu. Terus tiba-tiba ada seorang anak yang lebih tua dari anak Anda. Datang ke rumah Anda. Apa yang dilakukannya? Dia pukuli anak Anda. Lalu dia curi barang-barang Anda. Apa yang terjadi kalau begitu? Kalau dia curi anak-anak Anda, dia curi barang-barang Anda, dia pukuli anak-anak Anda, apa yang Anda lakukan? Satu, kalau Anda lepaskan ya sudahlah, Anda menangis sedih ya sudah, Anda kayak melepaskan aja pengampunan itu, sudah. Tapi ketika Anda memasukkannya ke dalam penjara, melaporkannya berarti ya itu bicara keadilan. Tapi kalau seandainya anak itu Anda ampuni sudah, lalu bukan hanya diampuni, Anda bawa ke rumah Anda lagi. Bukan hanya itu lagi, dikasih makan. Bukan hanya itu lagi, dikasih tempat tidur di dalam rumah. Bukan hanya itu lagi, dijadikan pula jadi anak angkat Anda, dijadikan anak. Apa namanya itu? Itulah kasih karunia. Kasih karunia bagi anak itu. Tahukah Anda semua, kita semua ini, brengseknya ini semua, kita ini masuk nerakanya sebenarnya. Gak ada satupun yang baik dalam diri kita. Jangan tersombong.
Tetapi karena Tuhan dengan penebusan darahnya, dia mati di kayu salib menyelesaikan dosa kita. Ditebusnya kita dengan cuma-cuma. Dan waktu kita percaya oleh iman, kita percaya bahwa Yesus menyelesaikannya. Diangkatnya kita jadi anak, diampuninya dosa kita, disucikannya kita, dibawanya kita ke rumahnya, dijadikannya anak kita. Bukankah itu kasih karunia? Sadarlah bahwa itu kasih karunia. Maka kalau orang melakukan kebaikan, dia berbuat baik, menolong dan semuanya, dia tahu itu semua karena Tuhan yang sudah menyucikan dia. Kasih karunia-Nya. Sebelum itu Anda miliki, sebelum itu Anda mengerti, sebelum itu Anda hayati, tidak mungkin saudara-saudaraku Anda mampu mengerjakan hidup dalam kebenaran. Tidak mungkin. Bayangkan sekali lagi kalau kita, ya itu, coba hanya karena berbuat baik kita masuk surga. Dan merasa bahwa itu karena hebatnya kita. Waduh, saya percaya di surga suami istri pun bisa berantem. Kenapa berantem? Karena istrinya pasti bilang, seandainya di situ ada Petrus, dibilangnya, Pak Petrus, kenapa suamiku itu masuk surga? Pak Petrus, kenapa? Pak Petrus bilang, oh karena jumlah dia dibenarkan itu 2.500. Istrinya akan bilang, apa 2.500? Aku berapa di situ Pak Petrus? Ya 10.000 memang. Nah kenapa? Harusnya dia harus sama dengan aku baru masuk surga. Suami kurang ajar itu Pak Petrus. Udah salibkan aja di sana dia, buang katanya. Itulah kalau karena berbuat baik. Tapi coba kalau di surga, kenapa kamu masuk surga? Karena Yesus sudah menebus aku dengan darahnya. Tanya lagi, kenapa kamu masuk surga? Karena Yesus sudah mati untuk hidupku. Kenapa kamu masuk surga? Karena Yesus sudah mengangkat aku menjadi anaknya. Aku disucikannya. Ada yang bisa lagi bangga dan sombong dengan hidupnya? Enggak ada lagi. Kasih karunia. Itulah dia saudara-saudara. Ingat. Itu pertama harus dimengerti. 2 Korintus 5 ayat 21. Saya jemput lagi melihat ayat satu lagi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dengan cepat kalau Pak Anda catatin ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia siapa itu? Yesus tidak mengenal dosa, suci. Jadi dosa artinya dosa kita ditimpakan kepadanya. Supaya dalam dia, dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dengar baik. Jadi waktu kita datang dan berjalan dalam dunia ini, Allah tidak melihat lagi semuanya pekerjaan jelek kita. Allah tidak melihat lagi dosa dalam kita. Tapi dia sudah melihat apa? Yesus yang di dalam kita. Halo, dia melihat ada Yesus. Berarti sudah disucikan dengan darah Yesus. Dan Allah mengangkat kita. Kita dibenarkan. Sebenarnya kita ini semua salah. Kita semua seteru, musuh Allah. Tapi ketika ada Yesus dalam kita, Allah melihat dibenarkan. Oke, kau jadi orang benar. Yes, kau dibenarkan. Luar biasa bukan? Mari kita lihat lagi lebih jelas lagi 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Dengan cepat 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya sudah diselesaikan dosa Anda dan saya di atas kayu salib melalui pengorbanan Yesus, kita barulah hidup untuk kebenaran. Jadi menerima itu kita sudah jadi benar. Maka kalau Anda sudah jadi orang benar, Anda sudah dibenarkan, mulai hari ini hidup untuk kebenaran. Jadi artinya mulai hari ini lakukan pekerjaan baik. Mulai hari ini senangkan hati Tuhan. Itu maksudnya. Mulai hari ini lakukan firman Tuhan. Mulai hari ini praktikkan firman Allah. Nanti sampai kepada ayat hafalan kita. Nanti mungkin hari
minggu terakhir saya akan sampaikan dari ayat hafalan kita. Bahwa orang yang katanya mengenal Tuhan, tapi tidak menuruti perintah Tuhan, ia pendusta. Ia pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 5 itu ayat hafalan kita. Pendusta dan kebenaran tidak ada kebenaran dalam diri. Jadi omong kosong itu. Jadi saudara-saudaraku, mari hari ini kalau Anda sudah sadar dan mengerti Anda dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma dalam penebusan karena penebusan Kristus, ayo mulai taruh dirimu sebuah tekad, aku mau hidup untuk kebenaran. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Mari kita lihat lagi 3 Yohanes pasal yang pertama. 3 Yohanes pasal yang pertama. Perhatikan baik-baik lagi ayat ini. Menarik sekali. Saya waktu merenungkan semalam malam-malam ayat ini, saya mendapatkan sesuatu yang baru lagi bagi saya. 3 Yohanes pasal 1, hanya satu pasal itu ya. Ayat 1, saya baca untuk saudara dan saya sampai ayat yang keempat pelan-pelan. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Siapakah Gaius ini? Dalam banyak penafsir Alkitab, dia mengatakan dia mempercayai bahwa Gaius adalah salah satu pemimpin jemaat, di mana jemaat itu ada dalam asuhan Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohaneslah yang menjadi penasihat mereka, bapak mereka. Dan ada Gaius di situ. Dan Rasul Yohanes menulis suratnya. Dia berharap, saudaraku yang kekasih, aku berdoa kau baik-baik sajalah. Doa kita tentunya seperti itu. Amin ya. Supaya kita semua baik-baik, sehat-sehat saja. Amin ya. Dalam segala sesuatu. Walaupun dompet kurang sehat, tapi yang penting tubuh sehat. Haleluya. Bilang kiri kanannya, aku mengerti siapa yang dimaksud. Bilang saudara-saudaraku ya. Haleluya ya. Pokoknya kita sehat-sehat saja. Itu jauh lebih penting. Buat apa banyak uang kalau penyakitan? Iya kan? Sehat-sehat saja. Jiwamu juga baik-baik saja katanya. Wah, luar biasa. Rasul Yohanes berdoa kepada Gaius. Untuk Gaius dia bilang, biarlah engkau sehat-sehat saja. Semua kita rindu itu bukan? Anak-anak kita rindukan, suami kita, istri kita sehat-sehat saja semuanya. Baik-baik. Jiwanya pun sehat. Katakan amin. Baik jiwanya. Tidak gampang kesurupan. Haleluya. Banyak sekarang ibu yang gampang kesurupan. Di sana kelepasan, dia kemasukan. Saudara-saudara, ajaib betul tuh. Ada banyak begitu. Biarlah jiwa ibu-ibu semua baik-baik saja. Amin. Nah, yang selanjutnya ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Rupanya ada orang yang berkunjung ke pelayanan si Gaius, jemaat yang dipimpin si Gaius, dan memberikan kesaksian, melaporkan kepada Rasul Yohanes. Dilaporkannya, aku bersuka cita beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sukacita seorang bapak, Rasul Yohanes ini dia bersuka cita ketika apa? Ketika dia lihat anaknya, orang yang dipimpinnya hidup dalam kebenaran. Dengarkan saya, sukacita saya sebagai gembala adalah kalau melihat saudara semua hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kumat-kumat, hari ini benar, besok atau bagaimana lagi, lusa itu seperti kapal selam timbul tenggelam saja. Itu kurang menyenangkan buat saya pribadi, terus terang. Kurang bersuka cita saya. Hari Minggu
bertobatlah dia. Haleluya, bertobat. Tapi masuk Senin, dia mulai sedikit bertobat. Masuk Selasa, agak bertobat. Rabu, sedikit kafir. Kamis, mulailah kafir dia. Jumat, kafir betulan. Sabtu, murtad. Minggu, bertobat lagi dia. Oh Tuhan, kalau begitunya salibkan aja lah. Gak ada gunanya kayaknya seperti itu. Sebuah sukacita, dengarkan saya. Ini pertanyaan saya hari ini untuk kita semuanya. Yang punya anak, apa yang Anda sukacita dalam diri Anda melihat anak Anda? Perhatikan ayat yang keempat. Ini luar biasa. Bagiku, katanya. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ibu, bapak, itulah yang harusnya menjadi sukacita Anda. Kalau anak Anda hidup dalam kebenaran. Ini anak rohaninya, si Gayus ini anak rohaninya. Rasul Yohanes bilang, tidak ada sukacita yang lebih besar bagiku kalau daripada aku mendengar kau hidup dalam kebenaran. Saya secara jujur, saya suka ngomong sama istri. Kalau kami mendengar ada anak-anak dari kita berangkat pergi ke seberang. Waktu pergi ke seberang, kuliah misalnya. Terus kami mendengar, puji Tuhan, apa? Dia melayani di sana. Di mana dia melayani? Di tempat ini. Ada sudah di sini. Dia sudah pimpin ini. Aduh, rasanya puji Tuhan. Selamatlah anak ini yang satu ini. Pasti jadi orang hebat nanti. Itu sukacitanya. Sukacita bapak bagaimana? Biasanya orang tua mendengar berita di sana gimana? Gimana? Anakmu itu sudah naik pangkatnya. Haleluya. Tapi korupsi dia. Masya Allah. Kan? Parah kan? Apa yang anda sukacita dalam dunia? Apa yang anda rindukan buat anak anda? Banyak orang anaknya naik jabatannya. Ada WA, mak, puji Tuhan, aku sudah diangkat. Oh iya, udah terangkat aku mak, puji Tuhan mak, udah terangkat aku sekarang. Langsung mamanya bilang, kapan kau terangkat nak? Ya 2 seminggu ini mak. Oh terangkat, kau diangkat kemana? Oh saya sudah diangkat menjadi kepala seksi. Puji Tuhan. Makanya mamanya cerita, anakku udah puji. Kesana kemana anakku tahu nggak? Luar biasa loh, udah jadi kepala seksi begini. Gak sampai setahun, mak udah terangkat aku. Jadi apa lagi kau sekarang? Ya kepala bidang. Puji Tuhan naik anakku lagi kepala bidang. Wah, tanya bidangnya apa? Segi 4 atau segi 3 gitu ya. Pokoknya kepala bidang lah mak. Puji Tuhan anak. Cerita anakku udah kepala bidang. Begitu tiba-tiba dengar anak dengar berita, mak aku sudah diperiksa. Siapa yang periksa? KPK. Aduh, kenapa bisa begitu kau? Tuhan, dia nggak berani cerita lagi sama orang. Anakku diperiksa KPK, lo luar biasa, lo nggak berani lagi dia. Saudara-saudaraku, saya tanya pada saudara, apa yang membuat kau bersuka cita? Harusnya ketika kau mendengar anakmu, kau tanya, kau telepon, nak gimana keadaanmu? Ya begini. Kau ke gereja enggak hari ini? Aduh mak gini. Nggak bisa mak, soalnya begini pekerjaan. Langsung marah, ke gereja, aku bilang ke gereja. Wah, anak macam mana kau ini? Harusnya gitu. Tapi enggak ke gereja. Kenapa kau ke gereja? Inilah mak, ada yang kami mau beli rumah mak, makanya kami enggak ke gereja. Oh ya enggak apa-apa nak, aku enggak apa-apa. Bukankah banyak begitu orang tua sekarang? Coba bilang kiri kanannya. Kayaknya hampir-hampir aku begitu bilangnya. Saudara-saudaraku ya, hampir-hampir ya. Harusnya sekali lagi Anda bersuka cita mendengarkan anak Anda itu hidup dalam kebenaran. Itu jauh lebih penting. Mengapa saudara-saudaraku? Yang lalu saya sudah katakan bahwa kebenaran itu mengangkat derajat bangsa. Amin. Amsal 14:34 bilang mengangkat derajat bangsa. Kalau dia hidup dalam kebenaran, tidak
dia tidak akan diangkat Tuhan. Terangkat. Baik terangkat kepala seksi maupun terangkat ke sorga. Cepat dia saudara-saudara kalau masalah itu. Tapi kita kan gak kayak gitu sering orang tua. Bangganya selalu apa? Yang duniawi. Saudara-saudaraku, tidak seperti itu. Ya. Ingat saudara-saudara, anak-anak kita kalau dikatakan orang, wih dikenal orang dia sebagai apa? Orang yang saleh. Oh si Anu itu, anak si Anu itu, iya ya. Memang dia itu ya, memang betul-betul anak persekutuan. Itu sukacita. Oh memang anaknya itu ya, iya memang terkenal itu dulu di gereja itu. Dia memang betul pelayan itu. Wah itu sukacita. Tapi kita kadang-kadang enggak itu sukacita kita. Sukacita kita hanya melihat anak kita itu kaya. Bisnisnya lancar. Sampai ada sebuah cerita lucu. Cerita lucu nih saudara-saudara. Inilah kalau udah orang tua yang mikirkannya cuma harta saja, uang. Cerita lucu ini cerita orang Batak nih, nggak orang lain lah, orang Batak. Berdoalah opungnya dengan cucunya di samping. Dia bilang, Opung, dipanggil neneknya. Ya Pung katanya, doa kita yuk. Iya Pung. Nah, cucunya di samping berdoa. Nah opungnya berdoa nih, ini Tuhan gini. Lalu dia berdoa, anaknya 4. Anak 4. Dia mulai berdoa yang pertama, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak tua kan itu anaknya, ada cucunya kan. Tuhan berdoa Bapak tua kami yang sana Tuhan, yang nomor 1, begini Tuhan. Engkau tahu dia sekarang sudah menjabat ini Tuhan, naikkanlah derajatnya, pangkatnya naikkan, tambahkan rezekinya Tuhan begini. Yang nomor 2 Tuhan kami berdoa biarlah diperbesarnya sawitnya Tuhan, karena toke sawit, Tuhan perluaslah sawitnya Tuhan. Lalu lompat, yang nomor 4 Tuhan kami berdoa Tuhan. Ya Tuhan engkau sendiri tahu usahanya sekarang, berkati usahanya. Cucunya bilang, Opung, Bapak udah nomor 3 Opung, doakan. Apa kata opungnya? Tidak usah didoakan itu karena belum datang kirimannya. Oh Tuhan, ajaib saudara-saudara. Tanya kiri kanannya, kayaknya aku hampir begitu juga ya. Bayangkan saudara-saudaraku, luar biasa itu. Opung ini tadi nggak senang, dia nggak bicara anakku di sana sehat, bagaimana dia baik-baik saja, hidup dalam kebenaran. Nggak itu di otak opung ini. Apa di otaknya? Belum datang kirimannya, nggak perlu didoakan. Bayangkan saudara-saudaraku, bagaimana lah orang tua begitu. Itu orang Batak saudara, orang Batak. Kalau orang Nias ya, lah, fagelemane, sama saja. Ayo kita bertobat nih saudara-saudaraku. Amin saudaraku. Harusnya dia senang kalau sehat-sehat. Amin ya. Waras jiwa anaknya. Itu. Coba kalau Anda nggak usah jauh-jauh, sakit pikun aja. Bagaimana kalau sakit pikun Anda? Dibuat Tuhan pikun. Nggak tahu lagi bagaimana. Aneh nggak itu? Tuh bapak-bapak pikun gitu, sakit belum tua kali tapi udah pikun. Terus istrinya bilang, Pak, 1 minggu ini tidak kau cium keningku kalau kau pergi keluar. Pak, nggak kau cium. Suaminya bilang, hah? Kau cium kok? Apa kau cium? Nggak ada kau cium. Lalu bilang, lah berarti siapa yang kau cium ya? Ternyata pembantunya diciumnya saudara-saudara. Pikun, itu udah penyakit pikun saudara-saudara. Ngeri kan? Bagaimana mau bicara hidup dalam kebenaran kalau pikun juga? Makanya harusnya bersyukur, sehat-sehat. Amin saudaraku. Hidup dalam kebenaran penting kita bersyukur. Haleluya. Nah sekarang kita bertanya, pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran itu bagaimana? Nah ada 4. Saya percepat ya. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran itu bisa kita ambil, ada 4 hal yang penting. Yang pertama, saudara-saudaraku, hatinya harus benar. Amin. Sebelum hatinya benar, sulit.
Sulit dia mulai mempraktekkan juga. Ciri-cirinya itu susah itu. Satu, hatinya harus benar. Apa maksud hatinya harus benar? Ya karena kitab Amsal 4 ayat 24 bilang. Apa kata Amsal 4:24? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kalau terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan yang lain bilang begini, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Itu kata terjemahan yang lain. Jadi terjemahan itu mengatakan dari hatimu itu mempengaruhi segala sesuatu. Jadi saudara dan saya hari ini harus sadar bahwa jaga hati penting. Kalau hatimu tidak benar, sulit sekali, maka apa yang terjadi? Ya engkau akan mengalami banyak kesulitan juga. Akan ketahuan hidupmu benar atau tidak. Amsal yang ke-27 ayat 19. 27:19 bilang, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hatinya itu mencerminkan dia. Maka hari ini Amsal 27 ayat 19 ini, coba Anda dan saya melalui ayat ini bercermin. Bercermin itu lihat kepada hidup Anda. Sama dengan wajah, kalau kita bercermin, kita lihat asli wajah kita bagaimana, maka lihatlah hati Anda. Oke, yang pertama. Yang kedua, berpikir harus benar. Jadi hatinya benar, berpikir pun harus benar. Dalam kitab Filipi, Paulus berupaya dengan segala hal mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi, sekalipun dia dalam masa penderitaan, dia di penjara, tetapi dalam penjara dia masih bisa menuliskan sebuah kalimat, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa dia masih bisa bersukacita itu? Hidupnya masih bisa benar. Kenapa? Dia beritahu rahasianya melalui Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat ke-8 ini penting sekali. Jadi akhirnya saudara-saudara, katanya akhirnya apa? Kesimpulan dia bisa tetap bersukacita. Kesimpulan dia mampu menanggung semua penderitaannya. Kesimpulan dari mana dia atau kenapa dia mampu hidupnya tetap dalam kebenaran? Jawabannya ini, kesimpulannya. Saudara-saudaraku, ucapkan dengan saya ya. Semua yang benar, katakan. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Coba dulu dari semua itu. Coba, apa yang dalam pikiran Anda hari ini? Apa yang dalam pikiran Anda? Mulia? Manis? Saya khawatir di pikiran Anda bukan manis pun. Mulai mikir, kurang ajar memang mama siapa itu ya. Memang dasar walat nanti itu. Itu pikiran Anda. Selama Anda terus memikirkan yang jelek, sulitlah Anda hidup dalam kebenaran. Susah. Semua yang manis. Amin. Sekali lagi, semua yang manis. Selanjutnya, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Sekarang pikirkan. Maaf ya, saya khawatir susah Anda memikirkannya. Gimana cara yang manis ya? Gitu. Susah memikirkan yang manis. Pikirkan. Macam mana mau manis? Ditengoknya suaminya di samping, kurang ajar. Macam mana mau manis pikiran ini gitu? Susah. Manis macam mana ini? Manis janjinya aja manis.
Sampai diabetes aku janji-janji yang manis itu. Gitu. Manis-manis begitu saja katanya. Tapi ayat ini bilang supaya engkau bisa hidup dalam kebenaran. Ciri hidupmu itu pikirkan yang baik. Yang manis, suci, adil, sedap didengar, patut dipuji. Keadilan, pikirkan. Jadi latih pikiran Anda, latih. Latih. Kalau sudah mulai jelek, dalam nama Yesus. Coba lihat, ada banyak wanita suka kali pikirannya jelek. Apanya yang manis, susah dia manis. Coba suaminya pergi ke sana sebentar, jangan-jangan ya, kurasa pun. Nah, iya, kayaknya. Begitu datang, masuk kelelawar. Ini buktinya, ada kelelawar masuk ke rumah saya. Bodoh-bodoh, pikirannya itu loh. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Apa enggak ada nggak suami yang begitu? Banyak juga. Suaminya itu gitu, istrinya kemana? Jangan-jangan. Sudah dikasihnya pasti uang sama mamanya itu. Padahal bukan ngasih uang apa? Bayar arisan. Tapi pikirin udah aneh. Mulai mikir lagi. Kurasa pun. Oh pantas. Oh iya. Kan begitu kan? Maaf ya Bapak Ibu, kalau itunya ada di benak saudara dan saya, sulit Anda hidup dalam kebenaran, susah. Latihlah pikiranmu, tertibkan pikiran Anda, tertibkan, tenangkan jiwa. Kalau Anda sakit, contoh, sakit misalnya di sini, pikiran Anda jaga, jangan sakit di sini. Menurut dulu kupelajari di sini berarti ini usus buntu ini. Dari kesini lagi, ini berarti ginjal gini. Jangan gitu pikiran. Kalau saya nggak kayak gitu, sakit gini, angin ini keluar, melalui bawah atas keluar semuanya, habis, selesai. Kita kan nggak mikirnya panjang jauh kali. Stop. Engkau tidak akan bisa hidup dalam kebenaran kalau kepikiran jelek terus, nggak bisa. Coba, nggak ada uang, pikiranmu jelek nggak? Nggak ada dana. Saya suka bilang sama istri saya, Pak bagaimana si Grace, udah pasti dia magang ini Pak. Udah ditelepon tadi Mama Inalinda, aku sudah yakin dia di sana dia begini. Puji Tuhan lah aku bilang. Tapi kau tidak tahu Pak, ongkosnya Pak 1 bulan kos itu 2 juta. Lah aku bilang ya nggak apa-apa. Kau enak aja kau bicara nggak apa-apa. Dari mana uangnya nanti gini? Sampai aku bilang jual gigi palsu 1 selesai. Habis. Mau bagaimana lagi, mau mikir lagi. Ya kalau belum ada sekarang saya bilang pasti nanti ada waktunya dikasih Tuhan. Pikirkan yang manis. Bilang ada Tuhan. Percaya aku. Begitu. Kita belum pun melangkah udah negatif duluan kan. Belum pun melangkah udah mikirin duluan. Kalau saya bikin gini pasti nanti begini. Pasti nanti begini. Bapak. Ibu. Kalau itunya ada di pikiranmu, sampai kiamat dunia nggak akan bisa kau melakukan kebenaran. Tak bisa. Sampai Tuhan Yesus datang, nggak bisa kau hidup dalam kebenaran kalau begitu. Jadi yang pertama, hatinya harus benar. Yang kedua, pikirannya harus benar. Yang ketiga, mulutnya harus benar. Perkataannya harus benar. Amsal 18 ayat 21 bilang apa? Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataanmu, lihat. Jangan ada dusta. Efesus 4 ayat 25 bilang, jangan berkata dusta. Buang dusta katanya. Efesus 4 ayat 25, buang dusta. Berkatalah benar seorang pada yang lain. Mulai latih perkataanmu. Jangan suka jangan suka kita menutupi sesuatu. Jangan perkataan kotor keluar. Kalau ayat yang ke-29 Efesus 4 itu dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan. Saya mau katakan kalau kita bertengkar sama istri, sama suami, jangan sampai perkataan-perkataan yang akhirnya membuat kita hancur. Sudahlah, kuceraikan saja kau.
Jangan. Jangan perkataan memaki keluar dari mulut Anda kepada pasangan Anda. Jangan. Saya dengan istri, berantemnya kami sering, terus terang. Dulu, zaman-zaman dulu, pernah sampai 5-6 hari, mau seminggu itu tidak bicara kami. Di rumah, satu rumah. Zaman-zaman dulu itu, dulu-dulu. Karena hemat kami bicara. Karena ya hemat bicara, ya hemat biaya, hemat pulsa kan. Sudah, belum, belum, ya gitu aja. Tapi nggak akan pernah aku bilang, ya sudah, pergi kau sana, kembali kau ke rumah nenekmu sana, ke rumah makmu. Nggak pernah lah aku bilang begitu. Separah-parahnya kami dalam konflik kami, nggak pernah aku bilang, sana kau, ada yang lain harus berku ganti. Nggak ada. Marah semarah-marahnya. Kan udah saya bilang minggu yang lalu, ajaib memang. Dulu sebelum menikah, kalau saya marah dalam tim bersama semua, kalau saya bilang salah kalian bikin, bukan begitu, salah itu, semuanya diam teduh. Itu sebelum menikah saya. Tapi setelah kami menikah, saya marah, dia bisa lebih marah lagi. Mukjizat itu saudara-saudara. Anda tahu itu, ajaib. Anda harus tahu itu. Tapi sebegitu pun gak akan pernah aku bilang, tenang, aku ganti nanti masih ada yang baru lagi. Oh, no. Begitupun dia tetap juganya. Tetap bagaimana? Ya udah itulah. Dia maksudnya gimana? Udah terdorong. Terdorong apa? Bahasa orang bilang, bagaimana lah Pak? Nasi sudah jadi bubur. Jangan salah. Nasi pun jadi bubur, masih bisa laku. Namanya apa? Bubur ayam. Kasih bawang prenya. Kasih kecapnya. Laku nggak? Laku. Mahal nggak? Makanya Bapak Ibu, walaupun di sampingmu itu sudah nasi jadi bubur, tetap masih bisa berlaku, masih bagus itu. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Berkatalah yang baik, berkatalah yang benar. Amin saudaraku. Jangan berkata yang dusta, jangan berkata kotor. Dan yang terakhir, kalau udah hatinya benar, pikirannya benar, mulutnya benar, baru yang terakhir, tindakannya pun benar. Nah, di dalam kitab 3 Yohanes tadi udah dipertegas. Tindakannya itu sudah, dengar. Kalau Anda bicara tindakan, tidak perlu Anda sampaikan ke seluruh manusia di jagat raya bahwa Anda sudah berbuat baik, bahwa Anda orang yang baik. Tidak perlu. Yang harusnya yang menyatakan itu bukan Anda, tapi orang lain. Itu yang kata Alkitab tadi dalam 3 Yohanes, aku sudah mendengar kesaksian katanya dari beberapa orang yang datang melihatmu. Mereka menyaksikan engkau hidup dalam kebenaran. Betapa sukacitanya aku. Jadi Anda dan saya perlu sadari, biarlah orang lain yang menyatakan Anda itu baik, Anda itu benar. Amin saudara-saudara. Maaf ya saudara, berapa banyak kalau saya ngomong sama bapak-bapak bilang begini, atau ibu-ibu lah ya, ibu-ibu. Tahu Pak, gak ada bersyukurnya suamiku ini. Kenapa Bu? Udah banyak berubah aku loh Pak, udah banyak berubah aku. Dulu kalau aku merepet bisa 1 bulan Pak, sekarang memang tinggal 1 minggu, udah banyak aku berubah. Wah saudara, oh iya Bu ya, iya, dasar memang suami itu tak ada otaknya itu Pak. Gak ada yang mengerti itu. Saya ketawa saja, diam aja saya. Oh iya Bu, ya. Kenapa? Kalau dibilangin dijawab pun gak ada gunanya orang manusia begitu. Diamkan sajalah. Kenapa saudara didiamkan? Karena makin dijawab makin panjang ceritanya. Ya sudah. Kan kalau orang kesurupan kan gak perlu dijawab-jawab kan. Ya biarin aja. Dia kemasukan gitu biarin aja. Yang Anda harus lakukan apa? Anda lihat diri Anda. Jangan merasa dirimu baik lah. Biarkan orang lain lah yang menilai Anda. Amin. Saya percaya ibu itu bilang dia baik, belum percaya aku. Sampai suaminya nanti yang akan bilang, memang ya Pak, terus terang ku bilang, banyak kali perubahan istriku ini Pak. Wah luar biasa. Berubah bagaimana?
Dulu dia tidak mengerti uang, sekarang dia mengerti sekali Pak. Wow, itu luar biasa, itu ada perubahan. Mukjizat loh saudara-saudara, hebat. Luar biasa itu. Wah, bagus sekali istriku sekarang Pak. Udah pintar dia cari uang Pak. Wah, kan semangat. Oh, puji Tuhan. Jadi pasangan Anda atau anak Anda. Anak Anda lah yang mengatakan bahwa Anda berubah. Anak Anda lah yang mengatakan bahwa Anda sudah memang, tindakan Anda memang sudah benar. Bukan Anda. Makanya saya katakan selalu, saya selalu tanya, apalagi kalau habis khotbah biasa begini. Di jalan kalau sama anak-anak saya selalu tanya, "Nak, bagaimana tadi Papa khotbah? Kamu mengerti enggak?" "Mengerti Pak." "Enggak, terus terang dulu. Gimana kalau Papa khotbah? Papa gini-gini." "Ya jelas sih, jelas. Ya iyalah Bapak sentil-sentil lah kami ini, jelas," katanya saudara-saudaraku. Berarti ya buat saya ya itu jelas. Tapi kita kan suka dengar ya saudaraku. Kita suka ditanya orang, bagaimana contoh nih contoh. Bagaimana tadi kalau apa yang tadi saya khotbah? Contoh nih ya, bilang kita suka kali apa? Dusta. Tahu dusta? Bagus tadi Pak. Padahal nggak ngerti apa-apa. Ngerti? Bagus Pak, bagus kok. Menyenangkan orang aja kita, menyenangkan hati orang. Mantep Pak, pokoknya luar biasa. Padahal dalam hati sakit hati. Harusnya dibilang, bagus sih Pak Bapak khotbah, tapi sakit hati aku gara-gara Bapak. Ini harus begitu. Kenapa sakit hati? Bapak tembak-tembak dosaku, kan begitu dia. Tapi kita suka kali dusta. Tapi ada juga memang hamba Tuhan atau pendeta atau pengkhotbah atau siapapun yang gak siap pula dikritik. Nah ini pula. Begitu dibilang sama dia, bagaimana tadi khotbah? Kayaknya masih ada kurangnya gini. Langsung, itulah makanya gak usah laku khotbah lagi. Minggu depan, yang lain aja cari khotbah. Dia langsung gak siap dengan sebuah kritikan. Saudara-saudara, kalau Anda mau, Anda siap dikatakan tindakan Anda benar, biarlah orang lain yang menilainya. Bukan Anda yang menilainya. Haleluya. Akhirnya saya rindu pulang dari sini, kita semuanya melakukannya dengan baik. Ingat dasar yang pertama, bahwa Anda dibenarkan dalam kasih karunia Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Haleluya, amin. Dan kemudian hiduplah untuk kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Anda mulai lakukan dengan baik. Anda mulai mengerjakannya dengan baik. Dan saudara-saudaraku, saya yakin ya, Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan membantu saudara. Ayat yang terakhir sampai Amsal pasal 11. Mari kita lihat, mari semua para pemain musik. Kita akhiri Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, dia menuju hidup. Tapi siapa yang mengejar kejahatan, menuju kematian. Dan Amsal 11 ayat 34, kebenaranlah yang meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara-saudara dan saya, mari siapkan hidupmu hari ini berpegang pada kebenaran. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman dan, sekali lagi, berbahagialah orang yang mendengar firman dan merenungkannya. Anda melakukan kebenaran, hidup Anda kebenaran, Anda akan berbahagia. Siapa yang mau berbahagia hari ini? Angkat tangannya. Wih, semua mau berbahagia? Amin. Haleluya, turun. Siapa yang mau melakukan firman? Angkat tangannya. Makin kurang, tengok. Kan berkurang. Kan ulangi. Siapa yang mau berbahagia? Angkat tangannya. Haleluya. Yang mau melakukan firman Tuhan siapa? Bilang kiri kanannya, lakukanlah firman Tuhan, bilang. Lakukan, jangan hanya pendengar, katakan. Amin.